Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Siang. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Simamora dari kelas Kurs C 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pengantar farmakologi dari bagian A hingga ke bagian C, dari sejarah farmakologi sampai kepada pembagian obat atau pembagian obat. Nah, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara obat dengan makhluk hidup menurut Nugroho tahun 2011. Pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun fisiknya, kegiatan fisiologi, absorpsi atau penyerapan, dan nasibnya dalam organisme hidup. Baik, next slide. Selanjutnya adalah farmakologi. Itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang berarti senyawa, bioaktif, dan logos yang artinya ilmu. Baik, masuklah kita kepada bagian D, ruang lingkup farmakologi. Yang pertama adalah kimia medisinal atau kimia organik. Ini merupakan ilmu yang mempelajari atau disiplin ilmu yang mempelajari tentang kimia. Selanjutnya adalah farmakologi. Farmakologi ini adalah mempelajari sifat-sifat tumbuhan ataupun tumbuhan-tumbuhan apa saja yang menjadi sumber obat. Selanjutnya adalah farmasi, yaitu farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, memformulasikan atau merumuskan atau membuat atau menciptakan serta menyimpan dan menyediakan berbagai jenis obat. Selanjutnya yaitu farmakokinetika. Yaitu farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari efek tubuh terhadap obat, bagaimana respon tubuh terhadap obat. Nah, dalam farmakokinetika ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah absorpsi dan biopilabilitas, yaitu penyerapan, dan biopilabilitas yaitu jumlah obat terhadap persenan dosis, jadi jumlah dosis yang terkandung dalam obat tersebut, serta absorpsi yaitu penyerapan dari kandungan obat tersebut. Selanjutnya yang nomor 2 adalah distribusi. Setelah diabsorpsi atau setelah diserap, obat akan didistribusikan ke tubuh melalui sirkulasi darah. Yang ketiga adalah biotransformasi, yaitu setelah didistribusikan, proses perubahan akan terjadi proses perubahan struktur kimia obat dalam tubuh dan dikatalis atau dipecah oleh enzim. Selanjutnya adalah ekspresi. Nah, di dalam farmakokinetika ini proses terakhirnya yaitu adalah proses ekspresi, yaitu obat dikeluarkan dari tubuh melalui organ ekspresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi, hasil distribusi dan absorpsi. Next slide. Nah, yang keenam adalah farmakologi klinik dan terapi. Farmakologi klinik merupakan aplikasi baik farmakokinetika pada pasien dengan jenis-jenis penyakitnya. Yang ketujuh adalah toksikologi. Yaitu toksikologi adalah ilmu yang mempelajari atau yang membahas tentang efek samping atau sifat toksis suatu senyawa-senyawa yang ada dalam kandungan obat. Baik, selanjutnya masuklah pada bagian terakhir atau bagian C pada bab 1 pengantar farmakologi. Yang pertama adalah C1, rute pembagian obat. Nah, rute pembagian obat yang pertama adalah melalui mulut atau oral. Pemberian obat melalui mulut adalah salah satu cara yang paling lazim dan praktis. Nah, keuntungannya itu adalah caranya praktis, tidak memerlukan penanganan khusus dari dokter ataupun medis, serta penyerapannya cepat. Selanjutnya melalui sublingual, yaitu obat diletakkan di bawah lidah atau lidah di bawah lidah menjadi tempat berlangsungnya absorpsi. Keuntungannya adalah mempercepat penyerapan atau absorpsi pada obat, serta obat yang ditujukan langsung kepada ginjal atau tempat proses diserapnya struktur biokimia daripada obat tersebut. Selanjutnya parental atau melalui suntikan. Nah, dalam menggunakan parental ini terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dengan menggunakan rute ini. Yang pertama, keuntungannya yaitu obat langsung diserap, tidak melalui proses yang panjang. Namun kerugiannya juga yaitu membutuhkan penanganan medis khusus atau dari dokter, sehingga tidak bisa digunakan di situasi-situasi darurat. Baik, selanjutnya pemberian obat melalui paru-paru. Nah, untuk ini yang melalui paru-paru ini hanya dapat dilakukan untuk obat yang berbentuk gas atau cairan yang mudah menguap. Kemudian selanjutnya adalah pemberian topikal, yaitu pemberian topikal ini yaitu melalui kulit.
ataupun bisa disebut dengan memberikan salap-salap pada kulit. Selanjutnya adalah melalui rektal. Jadi pemberian obat melalui rektal ini yaitu pemberian obat melalui rektum. Otomatis ini membutuhkan penanganan khusus dan ahli-ahli yang sudah bergerak di bidangnya, di bidang kesehatan. Selanjutnya yang terakhir adalah intravagina. Baik, yang terakhir adalah untuk pemberian obat mengenai intravagina. Jadi obat ini atau rute ini mengobati gangguan vagina secara lokal. Nah, secara lokal artinya melalui salep ataupun tablet yang dapat dikonsumsi untuk mengobati gangguan-gangguan pada vagina. Nah, baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan tadi bab 1 mengenai farmakologi, dimulai dari sejarah farmakologi, kemudian dari ruang lingkup farmakologi, dan yang terakhir adalah rute pemberian obat pada farmakologi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.